Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia dari Prodi Administrasi Publik Angkatan tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan dua materi teori organisasi, yang pertama tentang konflik organisasi dan yang kedua tentang kepemimpinan. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi penugasan dua mata kuliah teori organisasi. Baik, yang pertama tentang materi 1, konflik organisasi. Konflik merupakan bagian dari kehidupan berorganisasi yang mungkin kita tidak dapat menghindari hal tersebut. Karena konflik itu berasal dari karakteristik struktural maupun kepribadian yang tidak cocok. Hal tersebut bisa saja karena promosi, kekuasaan, uang, atau apa saja tidak terbatas. Dan kelangkaannya mendukung bagi perilaku yang menghalangi. Nah, oleh karena itu, pihak-pihak tersebut saling bertentangan. Jika satu pihak menghalangi pencapaian tujuan pihak yang lain, maka konflik akan terjadi di dalam organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada konflik dan keefektifan organisasi. Ada dua pandangan, yang pertama pandangan tradisional dan yang kedua pandangan interaksionis. Yang pertama pandangan tradisional. Di sini mengasumsikan bahwa semua konflik adalah buruk dan mempunyai dampak yang negatif terhadap keefektifan organisasi. Pendekatan tradisional menyamakan konflik itu dengan istilah kekerasan, irasional, atau kehancuran. Yang kedua, pandangan interaksionis. Di sini pandangan ini mengasumsikan organisasi yang tidak sama sekali konflik merupakan organisasi yang sifatnya statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Pandangan ini, konflik adalah fungsional jika dapat memprakarsai pencarian cara-cara baru dan akan lebih baik dalam melakukan sesuatu, dan mengurangi rasa puas diri dalam organisasi. Suatu perubahan tidak timbul begitu saja, tetapi membutuhkan stimulus. Nah, stimulus tersebut adalah konflik. Kemudian ada sumber-sumber konflik organisasi. Yang pertama ada saling ketergantungan pekerjaan. Nah, di sini berarti sejauh mana dua unit dalam organisasi saling tergantung satu sama lain pada bantuan, informasi, kerelaan, atau aktivitas koordinasi lain untuk menyelesaikan tugas masing-masing secara efektif. Yang kedua ada ketergantungan pekerjaan satu arah. Di sini berarti bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Prospek dari konflik pasti lebih tinggi karena dominan mempunyai dorongan yang sedikit saja untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi horizontal yang tinggi. Di sini artinya semakin besar perbedaan yang terdapat di antara unit-unit, maka semakin besar pula kemungkinan timbulnya konflik. Jika unit-unit di dalam organisasi tersebut memiliki diferensiasi yang tinggi, maka tugas yang dilakukan masing-masing unit dan sublingkungannya yang ditangani oleh masing-masing subunit cenderung tidak sama. Hal ini tentu akan mengakibatkan terjadinya perbedaan internal yang cukup besar di antara unit-unit organisasi. Kemudian selanjutnya, formalisasi yang rendah. Formalisasi yang tinggi membangun cara-cara yang distandarisasi bagi unit-unit untuk saling bergaul. Nah, sebaliknya, jika formalisasi rendah, maka potensi terjadinya pertikaian mengenai batas-batas kekuasaan akan meningkat. Kemudian yang kelima, ada ketergantungan pada sumber bersama yang lengkap. Potensi konflik dipertinggi jika dua unit atau lebih bergantung pada pool sumber yang langka seperti ruang gerak fisik, peralatan, dana operasi, alokasi anggaran, modal, atau jasa-jasa staf yang disentralisasi. Potensi tersebut meningkat jika anggota-anggota unit merasakan bahwa kebutuhan individualnya tidak dapat diperolehnya dari pool sumber daya yang tersedia ketika kebutuhan unit lain terpenuhi. Kemudian selanjutnya yang ke-6, ada perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Di sini semakin banyak evaluasi dan imbalan manajemen yang menekankan
prestasi di setiap departemen secara terpisah-pisah ketimbang secara gabungan, maka semakin besar pula konflik yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Preferensi unit-unit produksi terhadap pekerjaan yang lama dan ekonomis dengan imbalan yang menyertainya. Kemudian yang ketujuh ada pengambilan keputusan partisipatif. Bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan secara bersama-sama, di mana mereka yang akan terkena imbas suatu keputusan diikutsertakan dalam badan yang mengambil keputusan, akan mendorong terjadinya konflik. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi tinggi yang terjadi di dalam partisipasi bisa memperkeras perbedaan ketimbang memudahkan koordinasi dan kerjasama. Kemudian yang selanjutnya ada keanekaragaman anggota. Semakin heterogen anggota, maka semakin kecil kemungkinan mereka bekerja dengan tenang dan bersama-sama. Perbedaan individu seperti latar belakang, pendidikan, umur, dan pola-pola sosial akan lebih mengurangi kemungkinan hubungan antar pribadi antara wakil-wakil unit, dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah kerjasama antara masing-masing unit. Kemudian yang kesembilan, ketidaksesuaian status. Konflik terjadi jika ketidaksesuaian dalam penilaian status atau karena adanya perubahan dalam hierarki status organisasi. Misalnya, peningkatan konflik ditemukan jika tingkat di mana status pribadi atau bagaimana orang melihat pribadinya sendiri dan tingkat dari perwakilan dari departemen berbeda dalam urutan tingkatan dimensi status pekerjaan. Kemudian ada yang ke-10, ketidakpuasan peran. Ketidakpuasan peran berkorelasi dengan ketidaksesuaian status. Jika seseorang merasa bahwa ia berhak mendapatkan promosi untuk mencerminkan rekor keberhasilannya, maka ia menderita ketidakpuasan peran maupun ketidaksesuaian status. Jika orang menerima sebuah peran, maka ia membawa sejumlah harapan dan juga aspirasi. Yang ke-11 ada distorsi komunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu sumber konflik yang paling sering terjadi di dalam organisasi, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Kesukaran semantik sering menjadi penghalang dalam komunikasi. Selanjutnya ada teknik-teknik resolusi. Teknik-teknik struktural untuk mengurangi konflik di dalam organisasi itu antara lain yang pertama, tujuan superordinate atau tujuan bersama. Yang kedua, mengurangi ketergantungan antar unit. Yang ketiga, perluasan sumber daya. Yang keempat, pemecahan masalah bersama. Yang kelima, sistem naik banding. Yang keenam, wewenang formal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membaurkan unit yang berkonflik. Baik, sekian materi yang pertama tentang konflik organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Baik, akan saya lanjutkan ke materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seorang disebut pemimpin bukan karena ia membuat orang lain mengikuti keinginannya atau memaksakan orang lain mengikuti keinginannya, melainkan karena dapat membuat orang lain bisa melakukan apa yang ia inginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu proses dalam mengerahkan segenap kecakapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, atau mengerahkan orang lain dengan cara memanfaatkan dana, atau sarana dan tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian juga ada unsur-unsur kepemimpinan. Unsur yang pertama, seseorang atau lebih yang berfungsi memimpin disebut pemimpin atau leader. Yang kedua, adanya orang lain yang dipimpin. Yang ketiga, adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan cara mempengaruhi dan mengerahkan perasaan, pikiran, maupun tingkah lakunya. Unsur yang selanjutnya, adanya tujuan yang hendak dicapai yang dirumuskan secara sistematis. Dan unsur yang terakhir yaitu berlangsung berupa proses di dalam institusi, organisasi, maupun kelompok. Kemudian juga ada ciri-ciri pemimpin dan non-pemimpin.
Kalau pemimpin, ia memberikan inspirasi kepada bawahan, menyelesaikan pekerjaan dan mengembangkan bawahannya, serta memberikan contoh kepada bawahan tentang cara melakukan pekerjaan. Kadangkala ia juga menerima kewajiban-kewajiban atau memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruannya. Sementara non-pemimpin, ia akan memberikan dorongan kepada bawahan dan menyelesaikan pekerjaan serta mengorbankan bawahannya sendiri. Non-pemimpin akan menanamkan perasaan takut kepada bawahan dan juga memberikan ancaman kepada bawahannya sendiri. Kemudian, yang selanjutnya di dalam kepemimpinan juga ada tipe kepemimpinannya. Yang pertama, tipe autokratik, di mana tipe ini pemimpin bertindak sebagai diktator pada bawahannya. Di sini organisasi bersuasana kaku, mencekam, dan juga menakutkan karena sifat keras dari pemimpinnya tersebut. Juga menimbulkan permusuhan maupun keluhan dan juga rawan terjadi perpindahan. Karena bagaimana tidak, bawahan akan merasa tidak nyaman yang kemudian bawahan juga merasa tertekan. Tapi kelebihannya, keputusan akan dapat diambil dengan cepat. Pemimpin bersifat tegas dan tidak segan untuk menegur. Kemudian yang kedua ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter, di mana ia menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia. Ia selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Di dalam tipe ini, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Jadi akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota itu tinggi. Tetapi, kelebihan di dalam tipe ini, hubungan antar pemimpin dan bawahan itu harmonis, tidak kaku, serta keputusan maupun kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai serta dibutuhkan peranannya. Kemudian yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan paternalistik. Di sini terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Dalam tipe ini, pemimpin akan mempunyai sikap yang tegas dalam pengambilan keputusan, dan bawahan akan merasa aman karena perlindungan yang diberikan. Namun, tidak adanya proses pengembangan diri pada bawahan sehingga akan muncul ketergantungan. Selanjutnya yang keempat ada tipe kepemimpinan militaristik. Di sini tipe militaristik ini pemimpin yang memiliki disiplin tinggi dan umumnya menyukai hal-hal yang formal. Ia menerapkan sistem komando dalam menggerakkan bawahannya untuk melakukan perintah. Ia juga menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahan untuk bertindak. Tetapi tegas dan tidak juga memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi dan merasa aman serta terlindungi dari pemimpinnya tersebut. Dan yang terakhir ada tipe karismatik. Tipe karismatik ini umumnya memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan juga pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan juga pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Tipe kepemimpinan karismatik dianggap memiliki kekuatan gaib atau supernatural power dan kemampuan-kemampuan yang superhuman yang diperolehnya sebagai karunia dari Yang Maha Kuasa. Tetapi para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang berisiko. Di sini pemimpin karismatik juga cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya pada dirinya. Sekian presentasi dari saya tentang konflik organisasi dan juga kepemimpinan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.